Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas berbagai tema persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Seperti biasa, kita hadir dengan tema-tema yang sangat menarik dan tentunya penting untuk diobrolkan oleh berbagai keluarga. Seperti hari ini kita membahas tema tentang bagaimana menjadi pribadi penuh solusi. Kita sudah dibersamai oleh dua narasumber yang luar biasa, yaitu Ustadz Asad Kusumajaya dan Ustadzah Safana Intani. Assalamualaikum Ustadz Asad dan Ustadzah Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat dan semangat Luar bersama Sakinah. Wah, sehat dan semangat bersama Sakinah. Ya, ini ya, sehat badannya dan juga semangat jiwanya, luar biasa. Nah, kita akan lebih bersemangat lagi karena tema hari ini tentang pribadi penuh solusi. Nah, kita langsung aja gitu ya bertanya sama Ustadz Asad. Ustadz Asad, yang dimaksud pribadi penuh solusi itu pribadi yang seperti apa, Ustadz Asad? Ya, tentu saja secara umum pribadi yang penuh solusi adalah pribadi yang selalu bisa melahirkan solusi-solusi dalam kehidupan di sekitar dia. Jadi kalau kita buat kategori besar gitu ya, secara garis besar itu manusia itu dibagi menjadi dua golongan gitu ya, yaitu golongan orang-orang yang menjadi sumber masalah dan golongan orang-orang yang menjadi sumber solusi dalam kehidupan di sekitar dia. Maka mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, ketika ada masalah apapun di sekitar kita, baik masalah rumah, masalah di kampung, di kota, di negara ini gitu. Maka pertanyaannya adalah apakah kita menjadi sumber masalah atau menjadi sumber solusi? Kira-kira gitu. Nah, jangan-jangan kita berteriak-teriak, mengkomplain orang, mengkritik orang, tapi ternyata kita adalah bagian dari sumber masalah itu. Nah, maka kita harus menjadi bagian dari sumber solusi. Nah itu, maka itu pribadi-pribadi yang menjadi sumber solusi itu adalah pribadi-pribadi yang dia senantiasa menjadi bagian dari orang-orang yang menuju pada penyelesaian masalah, bukan pada sumber-sumber masalah, bukan menambah-nambahi masalah gitu. Ya, jangan sampai kalah dengan pegadaian. Ya, mengatasi masalah tanpa masalah, tapi sering orang sekarang itu bukan mengatasi masalah tanpa masalah, tapi mengatasi masalah dengan menambah masalah. Ini problem kita semua. Dan insya Allah kalau kita harus menjadi pribadi yang penuh solusi, pribadi yang menjadi sumber-sumber solusi. Gitu. Nah itu kira-kira gambaran tentang pribadi yang penuh solusi itu adalah itu. Ya, berarti kita berharap kita semua sebagai muslim tentu bisa memberikan solusi ya Ustadz Asad ya, bukan malah jadi sumber masalah atau malah menambah-nambahkan masalah begitu ya. Jadi di Al-Quran kan Allah menyampaikan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun ala innahum humul mufsiduna wala qila tasurun. Jadi Allah menyampaikan ya kepada ini sebenarnya yang disampaikan pada orang-orang munafik itu, janganlah kalian menjadi orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Tetapi kemudian orang ini menjawab, saya tidak menjadi orang yang buat kerusakan, saya menjadi orang-orang yang mengadakan perbaikan gitu. Padahal kemudian Allah mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Jadi Allah menyampaikan ada orang-orang yang menjadi golongan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, ada golongan lain orang-orang yang membuat mengadakan perbaikan. Nah, jadi golongan itu ada. Nah, tinggal kita milih mau jadi orang yang mengadakan perbaikan atau mau menjadi orang yang menjadi sumber masalah. Gitu. Nah, jadi gitu. Jadi setiap ada masalah, maka pertanyaan kita adalah posisi kita. Kita itu sumber masalah atau sumber solusi, nah, gitu. Nah seharusnya orang yang beriman selalu mengambil posisi menjadi sumber solusi. Nah, jadi setiap apapun masalahnya, apa tuh harus yang kita lakukan? Apa yang seharusnya? Kalau orang Jawa dulu mengatakan pia-pie. Seharusnya bagaimana? Kalau kita itu hanya mencari-cari kambing hitam,
Padahal sekarang kambing hitam juga sudah sulit dicari gitu kan. Maka tidak lahir solusi karena kemudian yang muncul adalah saling salah menyalahkan. Tetapi kalau kemudian yang kita cari adalah solusi, bagaimana jalan keluarnya, piye apike, bagaimana baiknya, maka kemudian kita akan berpikir terus untuk mencari cara untuk menyelesaikan masalah, bukan mencari cara untuk menyalah-nyalahkan, mencari kambing hitam itu. Nah, sehingga pribadi yang menjadi orang sumber atau menjadi pribadi yang penuh solusi ini adalah pribadi yang justru dia tidak mudah untuk mencari kambing hitam, tidak mudah menyalah-nyalahkan, tetapi senantiasa mengajak kepada banyak orang untuk bisa mencari penyelesaian masalah. Gitu. Nah, di setiap masalah pribadi, masalah di rumah, masalah di kampung, di kota, di bahkan negeri ini. Gitu. Kadang kan banyak sekali orang yang kemudian dia berkomentar banyak, tetapi sungguhnya dia tidak menawarkan solusi apapun. Meskipun ya kadang-kala kita tahu bahwa solusi itu ada pada pemangku kebijakan, para pemilik kebijakan. Tetapi kan dia harus jelas bahwa sesungguhnya pilihan-pilihan itu harus disampaikan gitu. Kritik itu tentu saja bukan selalu kemudian memberikan solusi, tetapi mengarah kepada solusi. Nah, mengarah kepada solusi itu adalah menempatkan seseorang pada tempatnya gitu. Nah, banyak kemudian orang hanya mengkritik pokoknya dan mencari kambing hitam. Bahkan kemudian orang yang seharusnya memberi solusi pun ikut memberikan kambing hitam. Karena apa? Kemudian dia memang tidak ingin melahirkan solusi. Karena dia ingin hanya untuk menikmati apa-apa yang ada di sekitarnya. Sehingga kemudian dia bisa mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Padahal itu adalah sumber masalah utamanya. Kan begitu Bu Intan ya. Iya. Jadi hidup kita itu kalau kemudian kita itu hanya mengejar egoisme, mengejar kesenangan pribadi, sering menjadi sumber masalah. Gitu. Kita menghalangi rezeki orang lain. Nah kan sering loh. Ya kita punya rezeki itu sungguhnya adalah bagian dari sesuatu yang justru kita bagikan. Tetapi orang-orang yang menjadi sumber masalah itu kemudian bahkan sering menghalangi rezeki orang lain. Gitu. Kenapa? Dia ingin mendapatkan rezeki banyak dengan mengambil hak orang lain. Dia mencegah atau memotong rezeki orang lain agar kemudian mengalir kepada dia. Padahal hal ini justru akan berakibat buruk untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Gitu. Kenapa? Karena pribadi yang tidak solutif itu atau pribadi yang justru menjadi sumber masalah itu, maka dia akan terus menggulirkan masalah-masalah nggak habis-habis dan pada akhirnya hidup dia itu akan menjadi belitan masalah. Nah, itulah yang sesungguhnya kalau kita diajarkan dalam agama gitu ya, itu yang disebut dengan pribadi yang bertakwa. Ya, pribadi yang bertakwa itu kan disebutkan oleh Allah gitu. Nanti mungkin Bu Intan nanti bisa menjelaskan lebih jauh ya. Ketika Allah menyampaikan di dalam surat At-Tolak itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ya. Dan barang siapa yang bertakwa ya, yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, wa may yattaqillaha yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya gitu. Jadi kehidupan takwa itu orientasinya adalah jalan keluar gitu. Dalam konteks masalah ya. Kalau konteks niatnya ya niatnya kepada Allah, mencari mardhotillah, mencari ridho Allah. Tetapi dalam konteks menghadapi masalah, maka ciri orang yang bertakwa itu adalah jalan keluar. Ya, jalan keluar. Makhraja. Jadi jalan keluar. Sehingga itu bisa menjadi orientasi menghadapi masalah itu, mencari solusi atau tidak, itu bisa menjadi alat ukur secara sosiologis, secara kemanusiaan, tingkat ketakwaan seseorang. Semakin bertakwa seseorang, maka dia semakin berorientasi kepada solusi. Semakin tidak bertakwa seseorang, maka dia akan justru menjauh dari solusi, mencari-cari kesalahan, bahkan kemudian melahirkan masalah-masalah yang lebih parah lagi gitu. Karena apa? Karena dia tidak berorientasi pada solusi. Nah, harusnya seorang yang beriman itu berorientasi pada solusi. Dia melahirkan jalan keluar gitu. Sehingga Allah di dalam surat At-Tolak itu memberi bonus orang yang bertakwa, orang yang mengejar solusi itu, maka diberi bonus Allah apa Bintan?
ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yaitu Allah memberi rizki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Maka hiduplah, ya, mari kita hidup dengan selalu mengejar solusi, selalu untuk berorientasi kepada solusi. Itulah pribadi yang sangat penting, pribadi yang seharusnya dilakukan oleh orang yang beriman, yang dimiliki oleh orang yang beriman gitu. Luar biasa, menarik sekali ya. Semoga kita bisa kemudian berusaha menjadi orang-orang yang penuh solusi ini. Nah, bagaimana kemudian melakukan hal itu? Nah, kita akan mungkin membahasnya setelah yang sesaat lagi. We are UAD. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas tema pada kali ini, bagaimana menjadi pribadi penuh solusi. Nah, tadi kita sudah berbicara sedikit tentang pribadi penuh solusi dengan Ustadz Ashad. Kita kali ini beralih kepada Ustadzah Intan untuk membahas juga, kalau menurut Ustadzah Intan, pribadi penuh solusi yang digambarkan oleh Islam itu seperti apa, Ustadzah Intan? Mungkin Ustadzah Intan punya pandangan soal itu. Ya, jadi kita melanjutkan obrolan kita tadi ya tentang pribadi pilihan utama ya. Kita berusaha untuk menjadi pribadi yang penuh solusi, bukan pribadi yang justru menjadi sumber masalah. Kalau di dalam surat Al-Mulk ayat 2, jadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kenapa Allah menciptakan kehidupan ini, termasuk kematian nanti kita ya, itu adalah untuk menguji manusia, di manakah manusia ahsanu amala, yang sebaik-baik amalnya. Dan menurut saya manusia yang ahsanu amala, sebaik-baik amalnya adalah manusia yang mempunyai kepribadian yang solutif ini, karena pada dasarnya hidup itu adalah ujian gitu ya. Ujian yang itu berlangsung terus-menerus, dan kita sebagai manusia yang berusaha menjadi makhluk terbaik begitu ya, selalu berusaha untuk menyelesaikan ujian gitu, menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Islam selalu mengajarkan seperti pesan Rasulullah ya, khairun nasi anfa'uhum linnas. Hadis dari sahabat Jabir ini, Rasulullah berpesan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Jadi di dalam hal ini kita dianjurkan untuk selain kita menyelesaikan masalah pribadi kita gitu ya, kita juga harus berusaha menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Karena pada dasarnya persoalan itu tidak hanya milik pribadi, tetapi persoalan itu adalah milik kita semua. Dan di dalam Islam memang mengajarkan, sebagaimana diakui oleh para ahli, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Dan dalam Islam konsep dalam berjamaah ini adalah mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh perhatian, penuh kepedulian. Jadi pribadi yang bisa menjadi pribadi yang solutif itu adalah pribadi yang peduli terhadap sekitarnya gitu ya. Jadi ketika kemudian timbul persoalan, dia peka gitu ya. Jadi sensitivitasnya itu hidup gitu ya. Persoalan itu bisa terdeteksi sejak dini, sehingga
kemungkinan besar kalau persoalan kecil itu kita bisa rasakan sejak awal, insya Allah penyelesaiannya lebih mudah. Misalkan persoalan dalam rumah tangga ya, kalau misalkan kok ada komunikasi yang kurang lancar antara suami dan istri, misalkan kok ada salah paham gitu ya. Kalau misalkan kita sebagai istri cepat merasakan, insya Allah bisa kita selesaikan sejak awal. Kalau itu dibiarkan nanti bisa jadi menimbulkan persoalan yang lain gitu. Jadi menjadi pribadi yang peduli, dan persoalan ini kita hadapi dengan apa ya? Dengan rasa optimis bahwa persoalan yang kita hadapi itu baik persoalan intern gitu, atau persoalan di keluarga, atau persoalan di sekitar kita, itu kita hadapi dengan penuh optimis bahwa ini merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk menyelesaikan persoalan yang ada di sekitar kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya, lebih tangguh gitu ya. Pada masa pandemi kita belajar banyak ya, bahwa di samping banyak sekali persoalan yang timbul dan lahir dari pandemi, tetapi juga ternyata banyak hikmah yang kita dapatkan dari pandemi gitu ya. Ini menunjukkan bahwa semua ujian yang diberikan oleh Allah itu adalah dalam rangka menjadikan kita manusia yang teruji gitu ya, lolos ujian sehingga kita menjadi manusia yang tadi ahsanu amala gitu. Nah, selain itu menjadi pribadi yang solutif menurut saya adalah menjadi pribadi yang kemudian bisa menjadi lebih baik daripada ketika kita menghadapi sebuah persoalan. Jadi sebuah permasalahan, sebuah kesulitan itu dibaliknya sebagaimana yang saya katakan tadi, sebenarnya ada hikmah gitu ya, ada hikmah yang dapat kita petik. Misalkan ketika ada persoalan miskomunikasi dengan suami gitu ya, kita akan belajar untuk menghadapi situasi kebuntuan gitu. Bagaimana kita menciptakan komunikasi yang itu lebih lancar, kemudian lebih dewasa, lebih kondusif agar tidak menimbulkan persoalan baru gitu. Kemudian tentu saja kalau kita ingin menjadi pribadi yang solutif gitu ya, kalau di dalam Islam itu kan apa ya, yang namanya mencari ilmu, belajar itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan selama kita hidup. Karena sebagaimana tadi relevan dengan hidup itu adalah ujian gitu ya. Maka kemudian selama hidup kita adalah belajar untuk menyelesaikan ujian gitu ya. Jadi belajar ini dalam rangka selalu mengupgrade kemampuan kita agar bekal kita untuk menemukan solusi itu selalu teruji, karena ilmu selalu berkembang dan kita harus mengikuti perkembangan agar kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak gagap ketika menghadapi persoalan yang ada di sekitar kita gitu ya, agar persoalan terbaru pun kita mampu berperan serta, kita mampu terlibat, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi tadi yang berusaha untuk menyiapkan diri menjadi pribadi yang solutif dari hal yang terkecil sampai kemudian bisa selanjutnya kita bisa berkolaborasi berjamaah dengan teman, dengan sahabat, dengan masyarakat luas untuk menciptakan kemaslahatan dan kebaikan bersama gitu ya. Selain kita juga mengupgrade ilmu, pengetahuan dan pengalaman kita, pengalaman itu juga selain kita mungkin terjun langsung ya, misalkan kita jadi konselor persoalan keluarga gitu ya, bisa juga jadi relawan gitu ya. Ketika ada bencana, bisa jadi mungkin kita sekedar hanya menjadi donasi, menjadi berperan pasif gitu. Semua tidak ada masalah, karena di dalam Islam semua punya peran, semua punya kontribusi, semua bisa menjadi bagian dari penyelesaian masalah. Mungkin itu bisa kita sesuaikan dengan apa kemampuan kita. Misalkan kemampuan kita kok dalam hal ide gitu ya, itu nanti bisa kita berkorelasi berjamaah dengan sahabat kita yang lain, dengan teman-teman kita yang lain. Kemudian apakah kita harus terjun langsung, itu nanti kita tergantung dari peta persoalan yang kita hadapi ya. Kalau misalkan ada bencana misalkan ya, kalau itu kita bisa jangkau, kita bisa terlibat langsung di dalamnya, kenapa tidak gitu, itu lebih baik gitu ya. Mungkin saya tambahkan Intan ya. Jadi yang ini kan kalau kita
ya. Kenapa kemudian harus jadi ini? Jadi beberapa aplikasi yang tadi disampaikan Bu Intan memang ini penting gitu ya. Dan karena kenapa kemudian kita menjadi pribadi yang solutif? Kalau dalam Islam itu kan memang ajaran pokok utama dari Islam itu kan sebenarnya dalam bahasa kita sekarang kan sebenarnya adalah memberikan solusi. Dalam bahasa Al-Qur'an namanya rahmatan lil alamin kan begitu ya. Jadi kalau ditanya apakah bagaimana pribadi yang penuh solusi menurut Islam itu ya rahmatan lil alamin gitu ya Bu Intan ya. Jadi sebagaimana di dalam Al-Qur'an wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan tidaklah engkau diutus kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Kalau nabinya aja sudah begitu, yang menjadi uswatun hasanahnya begitu, maka seharusnya umat yang menerima ajarannya harus juga menjadi rahmatan lil alamin. Kira-kira begitu ya Bu Intan ya. Jadi nah, saya kira begitu kalau kita tapi yang disampaikan Bu Intan tadi adalah bagaimana kemudian kita menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin itu tadi gitu. Rahmatan lil alamin ya. Iya, jadi menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin karena Rasulullah sebagai uswatun hasanah suri toladan itu adalah seorang yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Gitu. Jadi kalau ada persoalan itu kita tidak terbatas tertunggung oleh misalkan kelompok, kemudian keagamaan, organisasi dan lain sebagainya. Jadi kemanusiaan itu adalah melintas batas gitu ya, universal gitu. Ono wong kecelakaan tak ditakoni agamamu apa, selak mati kan. Iya, betul gitu, sekali. Nggih, karena juga persoalan itu sebenarnya tidak milik kita pribadi ya, karena meskipun mungkin ya secara formal persoalan itu kita hadapi, tetapi secara ini kan kita hidup berjamaah, hidup bersosial gitu ya, menjadi cermin atau pembelajaran bagi orang lain. Nah, makanya kita perlu hati-hati dalam bersikap, kita tunjukkan sikap yang tadi rahmatan lil alamin, sikap inklusif, bisa hidup dengan yang lain, bisa mengapresiasi pendapat dan bisa bekerja sama dengan orang lain. Tentunya ini membutuhkan pembelajaran gitu, membutuhkan pelatihan gitu ya, membutuhkan kesempatan yang kita manfaatkan untuk terus berlatih menjadi manusia yang rahmatan lil alamin gitu ya, bisa bermanfaat bagi semua manusia gitu. Ya, luar biasa. Seperti tadi kalau Bu Intan bilang kan seperti ujian ya. Jadi masalah-masalah itu membuat kita jadi semakin belajar, semakin terupgrade ininya ya. Menarik sekali, rahmatan lil alamin begitu ya, untuk kemudian kita bisa menjadi pribadi yang penuh solusi untuk tidak hanya kita sendiri tapi manusia, alam semesta yang lebih luas. Dan khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling memberi manfaat kepada manusia yang lain. Luar biasa. Baik, kita kantongi itu ya, sebuah definisi gitu atau arti di balik pribadi yang penuh solusi. Kita masih akan membahas lagi lebih banyak terkait tema ini. Jangan lewatkan setelah yang sesaat lagi. We are UAD. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Kali ini kita kembali dengan tema bagaimana menjadi pribadi yang penuh solusi. Tadi kita sudah membicarakan tentang bagaimana itu yang dimaksud tentang pribadi penuh solusi. Nah, kita tahu bahwa hari ini kita hidup di era modern
yang konon katanya kalau di era modernitas itu banyak melahirkan resiko-resiko yang lebih besar dibanding era sebelumnya gitu. Banyak orang yang ya sambat gitu ya, banyak orang yang mengaduh lebih banyak masalah dan sebagainya. Nah, kita mungkin langsung ke Ustadz Asyad gitu, Ustadz Asyad. Iya. Bagaimana kalau di era seperti ini supaya kita bisa menjadi pribadi yang penuh solusi, Ustadz Asyad? Ya, jadi pernah dengar nggak sebuah kisah yang disampaikan oleh Rasulullah terkait dengan orang-orang yang ada di kapal. Jadi ada yang tinggal di atas, bagian atas, yang ada tinggal di bawah gitu. Nah, orang yang di atas, jadi tempat airnya itu, tempat menyimpan airnya itu di atas. Jadi tempat menyimpan di atas, tidak langsung di sungai gitu ya, gitu. Nah, sehingga orang ketika mau ngambil air itu ke atas. Nah, sehingga kemudian harus melewati ngerepoti lah bahasa yang lain itu, ngerepoti orang-orang yang tinggal di atas itu, karena dia harus melewati itu. Karena memang tempat airnya di atas. Nah, ada yang kepikiran bahwa kemudian kalau kita naik ke atas itu nanti ngerepoti, menyusahkan orang-orang yang di atas. Padahal kan air itu kan banyak di sungai ini, gitu. Kenapa harus ke atas? Kenapa nggak kita lubangi saja kapalnya ini, gitu? Nah, kemudian, ada yang kepikiran begitu, gitu. Nah, kalau benar itu dilubangi, gitu, kira-kira kan yang tenggelam bukan orang yang melubangi itu saja, gitu. Jadi kalau ada orang yang melubangi itu, mungkin 1-2 orang saja yang iseng karena dia nggak ingin ngerepotkan orang yang lain, justru mengambil langsung dari bawah, tapi dengan cara melubangi perahu itu, nanti yang tenggelam bukan orang yang melubangi itu, tapi semua kapal itu tenggelam. Nah, dalam konteks pribadi yang penuh solusi tadi adalah, jadi ada satu bentuk yang kemudian mencegah orang-orang yang melakukan ini, gitu. Jadi ada orang-orang yang hidupnya membuat kerusakan, ya, melahirkan masalah-masalah ini, ya harus diingatkan, gitu. Nah, mengingatkannya itu dalam bahasa agama namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau kita tidak ingin tenggelam bersama-sama, kalau kita tidak ingin masalah-masalah yang dihadapi bangsa ini, masalah yang dihadapi oleh penduduk kota ini, masalah yang dihadapi oleh kampung ini, masalah yang dihadapi oleh orang serumah kita, maka harus ada orang yang mengingatkan kalau ada orang-orang yang seperti yang melubangi perahu itu, yaitu melakukan hal-hal yang merusak itu. Nah, dunia modern itu kan mengenalkan resiko-resiko yang lebih besar dari yang sebelumnya. Sebenarnya sama sih sebenarnya, masing-masing punya resiko. Era tradisional juga memiliki resikonya, tetapi dunia modern mengenalkan resiko-resiko yang lebih besar. Salah satunya adalah resiko-resiko ekologis, kerusakan alam gitu. Nah, ketika alam ini rusak, itu bukan hanya nanti para penambang-penambangnya aja yang kemudian akan mendapatkan celaka dari kerusakan alam itu. Ketika kemudian nanti hutan-hutan itu gundul semua, yang kebanjiran itu bukan hanya orang-orang yang menggunduli hutan itu, bahkan investor-investornya itu ada di dunia, di negara lain kadangkala, kemudian yang kebanjiran adalah penduduk setempat. Jadi mereka-mereka yang melakukan kerusakan itu tidak mesti langsung mendapatkan akibat dari perusakan itu, tetapi kemudian justru orang-orang sekitar, bahkan masyarakat yang lebih banyak lagi yang mendapatkannya itu. Karena itu, ya salah satu tugas kita dalam konteks menjadikan diri kita pribadi orang yang penuh solusi itu, salah satunya adalah membiasakan kebiasaan kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, gitu ya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang mendatangkan solusi, yang pertama adalah mencegah kerusakan. Ini yang prioritas. Ya, ada orang-orang kok melahirkan kerusakan, ya harus kita ingatkan gitu. Ya, kalau kita bisa ingatkan dengan mencegah dengan tangan, dengan kekuasaan, ya kita gunakan kekuasaan, entah melalui pemerintah, melalui anggota DPR, atau melalui alat-alat kekuasaan yang lain. Kalau tidak punya alat kekuasaan untuk mencegah itu, ya gunakan dengan lisanmu. Ya, buat demonstrasi, buat pamflet, tulis di media minimal di media sosial. Ya, walaupun resikonya kemudian dianggap melakukan pencemaran nama baik, tidak masalah. Karena itu adalah bagian dari menolak kemungkaran. Karena kalau nggak ada yang menyuarakan, itu rusak alam, kerusakan-kerusakan itu bisa membahayakan
banyak orang, tidak hanya orang yang menambang saja, tidak hanya orang yang melakukan kerusakan saja. Termasuk dalam konteks perusakan sosial. Ya, instrumen-instrumen sosial, tatanan masyarakat itu diatur sedemikian rupa sehingga bisa menjadi bagian dari checks and balance gitu ya, atau menjadi kontrol sosial gitu. Jadi tatanan-tatanan di masyarakat, ada ronda, ada ya kebersamaan dan masyarakat, rapat kampung dan sebagainya adalah bagian dari satu kelembagaan untuk melakukan kontrol sosial sehingga kemudian tidak terjadi perusakan sosial. Nah, tetapi kalau kemudian kontrol sosial sudah tidak ada, kemudian lembaga-lembaga sosial kemudian ternyata tidak peduli terhadap hal-hal yang melahirkan kerusakan itu, maka ya harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar juga gitu. Ya melalui media sosial kalau misalnya gitu. Tapi kalau kemudian bisa melalui menggunakan tangan ya, alat-alat kekuasaan, kekuatan-kekuatan yang dimiliki, ya itu lebih bagus. Kalau tidak ya melalui lisan, melalui tulisan ya. Kalau nggak bisa media sosial, kalau nggak bisa buat pamflet, menulis di media, membuat surat protes gitu. Ya buat demonstrasi gitu. Ya kalau nggak bisa itu ya kemudian lawanlah dengan hatimu. Dan itu selemah-lemahnya iman. Walaupun itu selemah-lemahnya iman gitu ya. Tapi itu harus dilakukan karena itu adalah bagian dari disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi pribadi yang kalau kita ingin menjadi pribadi yang solutif atau kalau kita ingin melahirkan solusi-solusi dalam kehidupan modern, yang pertama ini tetap harus menghidupkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kayak gitu. Nah, tapi ini sebenarnya yang kedua gitu. Kalau kita dalam konteks yang lebih jauh lagi ya, kalau kita baca di dalam surat Ali Imran ayat 110 itu ada ajaran yang disebut dengan khairu ummah ya. Tadi yang pertama tadi ya kita ngobrol ya Bu Intan tadi ya. Itu ada khairunas, sebaik-baik manusia. Ini individual. Sebaik-baik manusia salah satunya, karena kemudian banyak sekali sebenarnya Rasulullah menyebutkan cirinya adalah salah satunya adalah anfa'uhum linas, khairunas anfa'uhum linas, yaitu yang paling memberi manfaat kepada manusia lainnya. Lah kalau kemudian khairu ummah gitu ya, umat yang terbaik itu disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 110 ya. Kuntum khairu ummatin ya. Ya engkau ya, kalian adalah umat yang terbaik, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, yang pertama cirinya ya, ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ya, satunya amar ma'ruf nahi munkar wa tu'minuna billah. Jadi yang pertama ukhrijat linnas, amar ma'ruf nahi munkar, tu'minuna billah. Nah, yang pertama ini kaitannya dengan kalau kita ingin melahirkan umat yang terbaik, khairu ummah, maka yang pertama adalah kita mengenal masalah-masalah. Bagaimana mau melahirkan solusi kalau tidak mengenal masalah gitu. Ya bahasa lain gitu, harus mengenal, mampu membedakan mana yang gejala dan mana penyakit, mana yang gejala, mana yang masalahnya, sumber masalah. Kan kadang-kala kemudian orang melihat itu sekilas sehingga tidak bisa membedakan mana penyakit, mana gejala, mana masalah, sumber masalah, mana gejala gitu. Ada orang pusing. Pusing itu macam-macam bedanya, macam-macam masalahnya. Ada yang masalahnya habis diputus pacar, ada yang kemudian masalahnya tensi tinggi, ada yang masalahnya kemudian utang ditagih, mau ditagih, pusing nggak punya uang kan gitu. Masalah macamnya apa? Lah kalau kita mau mengatasi masalah, mau memberikan solusi kok nggak ngerti sumber masalahnya, ya bagaimana kita bisa? Maka yang pertama ya, dalam konteks melahirkan umat yang terbaik itu, yang pertama adalah mengenal masalah. Nah, jadi konteks didatangkan kepada manusia, ukhrijat linnas, itu kemampuan untuk melihat masalah, ya, mengenal masalah. Nah, kemudian yang kedua amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau sudah mengenal masalah, bagi menyeru, mengajak-ngajak kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, begitu.
Nah, itu tadi yang disampaikan Bu Intan, untuk bisa amar ma'ruf nahi mungkar itu maka dia harus memiliki ilmu, ya. Bagaimana mau beramar ma'ruf nahi mungkar nggak punya ilmu gitu. Isone ngomong bener salah tok, kafir karo mukmin tok gitu kan nggak bisa. Kenapa? Karena kita harus mengenal masalahnya itu terlalu luas, sehingga kemudian ketika kita mengenal masalah itu maka kemudian kita harus melahirkan solusi, dan solusinya itu dengan ilmu, bukan dengan nafsu, ya. Nah, bukan dengan nafsu, harus dengan ilmu. Nah, maka di dalam perintah di dalam perintah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar itu ada perintah untuk menuntut ilmu, ya. Maka kemudian dalam Islam itu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Setiap menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap orang muslim, ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai tiang lahat. Itu hal-hal yang penting dalam konteks yang kedua ini tadi, amar ma'ruf nahi mungkar. Baru yang ketiga yaitu adalah tu'minuna billah, untuk mencapai masyarakat yang terbaik maka harus melahirkan masyarakat yang beriman, masyarakat yang punya sistem ideologi yang baik, sehingga kemudian dia mampu membangun dasar-dasar kemasyarakatan yang kokoh, tidak mudah digerogoti oleh ideologi lain maupun pragmatisme kekinian yang digerogoti oleh di dalam dunia modern ini. Kira-kira begitu. Oke, luar biasa, menarik sekali ya. Di setiap peran kita gitu ya, baik secara personil maupun di masyarakat dengan segala lembaga ataupun institusi yang ada di masyarakat, kita selalu memerankan yang terbaik untuk menjadi pribadi yang penuh solusi. Nah, tentu kita juga ingin begitu ya, untuk bisa membangun itu mulai dari lingkungan keluarga kita supaya lebih dekat. Nah, bagaimana kemudian kita membangunnya di lingkungan keluarga, kita juga akan mendiskusikan hal ini setelah yang lewat berikut ini. We are UAD. Kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema bagaimana menjadi pribadi penuh solusi. Nah, kita tentu berharap bisa membangun keluarga kita menjadi keluarga yang penuh solusi gitu ya. Di dalam keluarga kita semua anggotanya menjadi orang-orang yang solutif. Kira-kira seperti apakah itu? Bagaimanakah caranya? Kita akan dengar tips-tipsnya dari Ustadzah Intan begitu ya, Ustadzah Intan. Ya, jadi kita memang berharap di antara dua golongan itu kita menjadi bagian yang menjadi sumber solusi gitu ya. Dan itu tidak hanya kita miliki secara pribadi, tetapi dapat kita tularkan kepada orang terdekat gitu ya. Orang terdekat kita berarti pasangan hidup kita, anak cucu kita gitu, dan para tetangga kita gitu. Dan harapannya memang segera meluas menyebar gitu ya. Tetapi dalam konsep perubahan kan kita mulai dari yang terkecil gitu ya, yaitu keluarga kita gitu ya. Sebagaimana diajarkan oleh Ibrahim gitu ya, bahwa kebaikan gitu ya, doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah itu adalah Ibrahim, Ismail bersama anak keturunannya gitu. Nah, dari itu kita berharap termasuk ketika kita berumah tangga itu adalah dalam rangka
Jadi yang pertama beriman kepada Allah. Jadi dalam konsep Islam, Islam menjadi agama yang mempunyai pesan misi dakwah sebagaimana yang diungkapkan Pak Azhar tadi ya, bahwa apa yang kita lakukan itu adalah dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dan itu kita ajarkan bersama gitu ya. Dan Islam datang itu adalah untuk memberi solusi gitu ya, memberi solusi terhadap problematika yang ada pada saat itu gitu ya, awal datangnya Islam gitu ya. Dengan demikian Islam mengajarkan bahwa dimanapun kita hidup dan kapanpun kita hidup adalah sebagai sebuah ikhtiar untuk selalu kita berusaha menjadi pribadi yang bisa menyelesaikan persoalan. Nah, maka dari itu ketika kita berumah tangga pun, berkeluarga, bagaimana kita mendidik anak kita tekankan bahwa kepada anak-anak bahwa Islam itu mengajarkan kita mengamalkan Islam itu dengan beramal soleh gitu ya. Amal soleh kita lakukan adalah dalam rangka menciptakan kemaslahatan bersama, dalam rangka menyelesaikan persoalan yang kita hadapi, yaitu dengan selalu menumbuhkan kebaikan dan menghapuskan segala kemadorotan, kemungkaran, dan segala yang sesuatu yang menjerumuskan manusia kepada ketidakmaslahatan gitu ya. Nah, untuk itu kita sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu gitu ya, hendaknya kita menjadi pribadi yang itu tadi bisa mencerminkan Islam yang rahmatan lil alamin, yang bisa menyelesaikan persoalan, permasalahan yang ada di keluarga dan di sekitar kita, agar ketika anak cucu kita melihat gitu ya, mereka langsung bisa merekam kebaikan yang kita lakukan. Dan karena kita manusia dakwah gitu ya, kita berharap orang yang ada di sekitar kita juga akan mencontoh, meneladani apa yang kita lakukan gitu. Makanya sebagai orang tua kita harus hati-hati, karena anak itu punya daya rekam yang tinggi ya, punya daya ingat yang luar biasa ketika melihat orang di sekitarnya, terutama orang yang terdekat yaitu orang tua gitu ya. Kalau melakukan kebaikan, mereka akan mencontoh. Demikian pula sebaliknya. Jadi sebagai orang tua kita harus selalu hati-hati. Yang kedua, jadi sebagai orang tua selain menjaga sikap perbuatan kita agar menjadi contoh yang baik, contoh yang bisa menjadi solusi bagi persoalan yang ada di sekitarnya, yang kedua adalah sejak dini kita melibatkan anak-anak untuk ikut aktif gitu ya, ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, termasuk kegiatan-kegiatan sosial yang itu berusaha menyelesaikan problem yang ada di sekitar kita. Misalkan kerja bakti, gotong royong, itu kan dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat ya. Nah, sejak dini kalau anak-anak mau, bahkan mungkin kita dorong ya untuk mereka terlibat. Kemudian mungkin dalam kegiatan-kegiatan sosial yang lain, misalkan di kampung kita seperti Aisyah gitu kan sering ada baksos gitu ya. Nah, anak-anak kita libatkan gitu. Anak-anak kita libatkan agar mereka menjadi pribadi yang tidak malu-malu untuk beramal baik gitu ya. Agar sejak dini mereka juga terlatih, agar nanti kalau misalkan menghadapi persoalan mereka tidak gagap karena sudah terlatih gitu ya. Kemudian yang ketiga, anak-anak juga perlu kita kenalkan dengan pribadi-pribadi yang solutif, terutama Rasulullah ya, sebagai tauladan utama kita, juga para sahabat-sahabat beliau termasuk sahabat-sahabat perempuan. Bagaimana misalkan pribadi seperti Asma binti Abi Bakar ya, ketika Rasulullah dan Abu Bakar hijrah, kemudian dikejar oleh kelompok kafir Quraisy yang ingin menangkap dan membunuh mereka gitu ya. Kemudian mereka bersembunyi di dalam sebuah gua, yaitu Gua Sur, kan sudah berapa hari tidak makan. Kemudian Asma berinisiatif ya, waktu itu kan masyarakat kafir Quraisy memata-matai semua gerak-gerik komunitas masyarakat Quraisy gitu ya, tetapi Asma binti Abi Bakar ini tidak gentar gitu ya untuk kemudian mengendap-endap menuju Gua Sur, mengirimkan bekal agar Rasulullah dan ayahnya itu bisa tercukupi makanannya. Nah, ini sebuah apa ya, sebuah teladan bagi kita, meskipun seorang perempuan gitu ya, tetap punya peran gitu ya. Jadi makanya anak-anak dan keluarga kita biasakan untuk tadi bisa membaca persoalan yang ada di sekitar kita gitu ya. Dan dengan tadi cerdas melihat persoalan,
sebagaimana tadi dikupas oleh Pak Azad, kita bisa merumuskan bagaimana jalan cara untuk menyelesaikan persoalan itu gitu ya. Kemudian kita juga bisa mengenalkan kepada anak-anak tidak sekedar tokoh-tokoh yang mungkin seperti Rasulullah dan Asma binti Abu Bakar gitu kan, yang kita itu hanya mendengar ceritanya gitu ya. Tapi ini sebuah kelebihan, kita hanya mendengar cerita Rasulullah, kita beriman, itu satu kelebihan yang dulu memang sudah dipesankan oleh Rasulullah. Tetapi juga anak-anak perlu kita kenalkan dengan tokoh-tokoh yang real gitu ya. Misalkan mungkin di ranting kita, di ranting Aisyah misalkan ya, ada tokoh-tokoh misalkan ibu-ibu ketua ranting itu biasanya ibu-ibu yang sangat peduli terhadap keluarga duafa dan anak yatim gitu ya, dan anak dari keluarga duafa. Dan kebanyakan mayoritas para ibu ini aktif untuk mempersiapkan santunan, tidak hanya santunan materi itu, tapi juga semangat pemberdayaan kepada keluarga duafa gitu ya. Nah, anak-anak ini perlu kita perkenalkan kepada beliau-beliau agar bisa mendengar cerita langsung bagaimana mereka kemudian mendampingi para keluarga duafa ini, mendampingi anak-anak yatim ini, anak-anak asuh Aisyah yang sangat membutuhkan bantuan, dan bantuan itu tadi tidak harus berupa materi. Kita peduli, insya Allah itu sebuah support yang sangat luar biasa. Jadi mungkin yang kelima bisa jadi kita membuat peta gitu ya. Peta kemampuan anak-anak itu seperti apa, dan kita tunjukkan kepada anak kita, meskipun misalkan ya kita tidak kaya tetapi kita tetap punya peran untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan, itu bisa gitu ya. Dengan apa? Ya salah satunya itu tadi dengan support, dengan apa ya, semangat kepada orang lain, insya Allah itu membantu. Dan apapun yang kita punya selama itu dibutuhkan oleh masyarakat, saya kira tidak ada salahnya gitu ya. Apapun iya, barang yang berguna. Iya, betul sekali. Jadi sifatnya tidak harus materi ya Pak Asad ya. Itu bisa support ilmu, bisa kemudian support semangat, support pengalaman dan lain sebagainya, dan insya Allah semua bermanfaat gitu ya. Jadi kalau mengetahui masalah, jadi ini katanya mengajarkan ke keluarga untuk itu ya, menjadi pribadi yang solutif. Jadi kan pertama mengajarkan anak untuk mengenal masalah ya, tadi disebutkan pemetaan dan sebagainya. Jadi mengajarkan anak untuk memahami masalah gitu. Jadi mereka harus peka terhadap masalah. Ini mengajarkan kepekaan pada masalah itu penting. Dan yang kedua, mereka harus membaca kemampuan diri mereka sendiri. Jadi kalau tahu masalah, kemudian tahu apa yang dipunyai atau siapa yang dipunyai itu penting. Jadi apa atau siapa yang dipunyai. Karena membantu itu butuh apa dan siapa. Misalnya, saya ada orang butuh beras, saya punya beras, saya kasih gitu. Kalau nggak punya, siapa ya yang punya? Nah, gitu kan pertanyaannya gitu. Oh, siapa yang punya? Saya bisa mintakan ke siapa? Gitu. Jadi dan tidak hanya kasus masalah kekurangan beras ya, tapi dalam kasus-kasus yang lain gitu. Maka pertanyaan yang pertama adalah mengenalkan anak pada kemampuan membaca masalah atau peka terhadap masalah. Kemudian yang kedua, kemampuan membaca potensi diri termasuk apa dan siapa yang dimiliki. Nah, dan yang ketiga adalah bagaimana kemudian menghubungkan antara apa yang dimiliki dengan masalahnya itu. Karena kan orang punya beras, ada orang butuh beras, tidak mesti kemudian dia punya kemampuan untuk menyalurkan gitu. Nah itu berarti dia harus dilatih untuk menghubungkan antara masalah dengan potensi yang dimiliki. Karena ini sifatnya masih potensi, potensi untuk menyelesaikan masalah. Kalau yang namanya potensi harus dibangkitkan. Nah, membangkitkan itu adalah kemampuan untuk menghubungkan antara masalah dengan apa yang potensi penyelesaian masalah tadi. Baik, menarik sekali. Ini ya, tadi disampaikan ada bagaimana kemudian mengenalkan anak-anak terhadap tokoh-tokoh yang menjadi teladan untuk kemudian bisa dicontoh, dan juga tadi bagaimana, karena yang namanya pembelajaran pendidikan itu yang paling penting juga bagaimana anak-anak mengalami sendiri ya. Jadi proses anak-anak kemudian menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dengan cara apa yang dipunyai, dan siapa yang bisa membantu begitu. Oke, menarik sekali. Semoga kita bisa mendorong keluarga kita untuk sama-sama menjadi pribadi yang penuh solusi. Amin. Amin. Nah, sebenarnya masih banyak hal gitu ya, masih banyak pertanyaan yang bisa kita diskusikan bersama-sama, tapi sayang sekali mungkin nanti kita bisa membahas ini lebih jauh di luar ini gitu. Tapi kita
mengharapkan dari Ustadz Asa dan Ustadzah Intan ada closing statement begitu yang bisa menegaskan di tema kali ini. Dari siapa dulu? Ya. Pak Asad. Oh ya. Baik, Ya, silahkan, tadi kan Ustadz saya Asad. bicara tentang jadi tahapan membangun khairul ummah itu yang pertama tadi adalah memahami masalah, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang ketiga adalah tu'minuna billah, membangun satu sistem sosial yang memiliki ideologi kuat itu. Nah, kita ya, maka kemudian sebenarnya kalau kita bangsa Indonesia itu kan punya sistem ideologi yang kuat namanya Pancasila. Nah, sesungguhnya bagaimana kemudian kita memandang Pancasila itu menjadi sumber solusi. Maka itu harus menjadi inspirasi dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu bahwa spirit bertauhid ya, spirit ketuhanan yang Maha Esa itu adalah prinsip dasar yang justru penting di dalam Pancasila itu misalnya gitu. Nah, itu harus menjadi salah satu spirit yang harus membuat orang itu bergerak aktif dinamis untuk terus mengatasi masalah-masalahnya, kemanusiaan, persatuan dan sebagainya. Itu adalah sumber-sumber solusi itu. Nah, sehingga pada akhirnya ya selain kita kemudian mengajarkan memahami masalah, kemudian beramar ma'ruf nahi mungkar, maka kemudian kita juga harus mencoba untuk bersama-sama dengan komponen-komponen masyarakat lainnya termasuk kalau di negara itu adalah anak-anak bangsa untuk membangun sistem ideologi yang kuat sehingga kemudian dengan sistem ideologi yang kuat itu kita bisa mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa itu. Jadi ideologi adalah kekuatan untuk menyelesaikan masalah. Ideologi adalah solusi gitu. Dan kepribadian yang penuh solusi adalah kepribadian yang diharapkan lahir di dalam lingkungan kita. Saya kira itu. Oke, tidak hanya ini ya, sebagai muslim kita punya potensi nilai-nilai agama yang sudah kita yakini, tapi kita juga punya potensi untuk mengembangkan pribadi penuh solusi dengan ideologi negara kita begitu. Bu Intan, Ustazah Intan mungkin ada tambahan? Jadi kalau di dalam Islam semua manusia diciptakan Allah itu pasti punya manfaat gitu ya. Dan kita yakin dan kita mampu bahwa kita bisa menjadi manusia-manusia yang bisa bermanfaat, bisa menjadi solusi bagi semua persoalan di sekitar kita. Apapun kemampuan kita dan insya Allah itu semua dibutuhkan. Luar biasa, menarik sekali. Terima kasih Ustazah Intan atas closing statementnya. Nah, kita sudah membahas tentang menjadi pribadi penuh solusi. Semoga kita betul-betul bisa kemudian mewujudkan ini mulai dari diri kita sendiri, menularkannya ke keluarga kita dan menumbuhkannya ke masyarakat luas. Begitu, kami berterima kasih atas perhatian para pemirsa di rumah. Sampai berjumpa di acara Obrolan Sakinah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.